Oke, kita menceritakan tentang sejarah apa tuh yang di Gunung Geker, Putri Kuning. Putri Kuning itu yang di Gunung Geker ya, di sejarah Madura. Putri Kuning yang di Gunung Geker sama Gunung Pajudan. Pertama, asal muasalnya Pulau Madura itu pertama sekitar tahun 195 Masehi. Ya, di Pulau Jawa itu sudah ada kerajaan namanya Kerajaan Gilingusi. Sebelum kerajaannya Caringin Kulung, ya. Setelah hancurnya sebuah kerajaan yang dulu ada sebuah kerajaan besar yang disebut dengan benua Sundaland sekitar abad sebelum Silah Masehi, pokoknya sebelum eranya telah Nabi Nuh. Kalau nggak salah itu eranya pokoknya sebelum eranya ini Nabi Nuh, sekitar di atasnya itu sekitar setelah Nabi setelah Hobal dan Hobil ya, tahun 195 Masehi. Di Jawa itu sudah ada sebuah kerajaan namanya Gilingusi yang dipimpin oleh Raja Rojo Gilingusi berdasarkan kitab Pararaton. Rojo Gilingusi itu punya putra 33. Salah satunya yaitu Dewi Roro atau Dewi Mayang Sekar Harumsari. Itu putra beliau yang ke-9 ya. Dewi Sekar Harumsari itu hamil di luar nikah. Ceritanya diusir, kemudian diusir dari kerajaan Rojo Gilingusi, melarikan diri ke sebuah pulau. Istilahnya bukan melarikan diri ya, anggaplah diusir, kemudian entah ada masalah politik apa, saya nggak kurang paham, memakai perahu sampailah di pulau itu 195 Masehi sebelum ada kerajaan Mataram kuno. Nah, situ beliau itu membangun dua gua, satunya buat beliau buat beliau istirahat, satunya buat pengawalnya itu rupanya sudah disuruh buat membunuh Dewi Tanjung Sekar ya. Dewi Tanjung Sekar itu. Nah, di situ di pulau itu pertama kan kayak bukit, bukan gunung, belum jadi gunung ya. Sekarang mungkin sudah jadi Gunung Geker sekarang ini. Kemarin juga sudah saya upload di YouTube ya. Dewi Tanjung Sekar itu hamil dan melahirkan. Karena kenapa dikasih nama Pangeran Samudro atau yang disebut dengan Pangeran Nepah atau Raden Sugoro ya, Raden Sugoro itu atau Pangeran Nepah karena tinggalnya di Nepah. Kemudian berdasarkan historisnya beliau terlalu lama di lautan menaik perahu. Nah itu
Jadi beliau di Gunung Geger itu ada kursi yang sudah menjadi fosil, sudah menjadi batu. Di situ juga ada gua dua. Kemudian tempatnya beliau yang perempuan ada yang di timurnya, yang di baratnya itu guanya Lanang. Tempatnya apa istilahnya, prajurit yang ditugaskan buat membunuh Dewi Tanjung Sekar. Akhirnya nggak jadi. Prajurit tersebut kemudian balik lagi ke Pulau Jawa membawa pakaiannya Dewi Tanjung Sekar, tapi digantikan dengan pakaiannya itu dikasih darah dari binatang yang ada di situ, dibunuh, entah apa, musang kalau nggak salah, musang atau keterusin karangan, sembelih, kemudian darahnya itu dioleskan ke pakaiannya Dewi Tanjung Sekar, lalu diserahkan ke Raja Rojo Gelingwisi. Ya, Raja Gelingwisi percaya bahwa Dewi Tanjung Sekar itu sudah mati dibunuh. Ceritanya Dewi Tanjung Sekar itu meninggal sana di Gunung Geger. Makamnya ada, makam asli. Kemudian yang menemukan juga ada di situ, kan ada makam Ki Ahmad, orang lakon kesara saya juga, yang menemukan jasadnya Dewi Tanjung Sekar. Waktu itu pernah digali karena sudah mungkin sudah nggak utuh lagi, sudah tulang belulang. Kemudian di timurnya itu ada makam Said Ali Abu Nahas. Kalau nggak salah Said Ali Abu Nahas itu eranya Syekh Mahmud yang di Baros tuh. Syekh Mahmud itu tahun berapa? Tahun 670 kalau nggak salah, apa tahun 650 sekian lah pokoknya. Datang ke Sumatera Utara. Kemudian Syekh Mahmud itu punya santri tuh bernama Said Ali Abu Nahas tuh. Datang ke sana ke Gunung Geger. Ada sejarah, ada historis, ada kitabnya di Sumatera Utara tuh. Cuman waktu itu karena mungkin masalah politik di Sumatera saya kurang paham, tapi ada sejarahnya. Historisnya Said Ali Abu Nahas sampai ke Gunung Geger tuh ada sejarahnya. Dari Sumatera menaik perahu, kemudian sampai ke daerah Jawa pesisiran Lamongan tuh Paciran, sampailah ke Gunung Geger mencari historis sih. Rupanya beliau bertapa sampai meninggal sana disebut dengan Said Ali Abu Nahas. Kata sesepuh sana disebut dengan Adipodai, padahal bukan, tapi mungkin goibnya menikah dengan Putri Koneng, mungkin goibnya. Itu yang pertama, Gunung Geger. Yang kedua Gunung Pajudan memang setelah Gunung Geger baru Gunung Pajudan. Gunung Pajudan itu cerita Putri Koneng versi kedua. Putri Koneng yang versi kedua itu salah satu anak Raja Bangkalan. Bukan anak Raja Bangkalan sih, tapi putri dari Raja Bali kalau nggak salah. Ya, putri dari Raja Bali. Riadoh, ya sama dayang-dayangnya lah, atau istilahnya bertapa dari mulai umur 9 tahun sampai umur 12 tahun, sampai perawan itu sampai umur 15 tahun. Konon ya, saya sudah datang ke Gunung Pajudan itu, ada memang tempat tapaknya Putri Koneng sampai melahirkan Joko Tuli. Di sana itu ada memang, saya sudah datangkan, saya sudah sampai ke Gunung Pajudan. Di sana ada di guanya itu, nanti kapan-kapan saya syuting. Di guanya itu ada ular bekas fosilnya, apa itu, fosil ular yang melingkar, dia bukan melingkar apa ya, jadi nempel di pintu masuknya gua Gunung Pajudan, gua Pajudan ya, di tempatnya Putri Koneng itu. Putri Koneng sama-sama Putri Koneng, tapi Putri Koneng di Raden Sugoro beda, tahun 195 Masehi. Kemudian yang satunya eranya Putri Koneng Raden Sugoro